Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Primagama kelas 3 SD. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi menentukan atau menemukan kalimat utama. Yang kedua, kalian akan mengenal jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Sebelum adik-adik menemukan kalimat utama dalam suatu paragraf, adik-adik perlu mengetahui dulu apa itu kalimat utama. Ketika kita membaca paragraf, di dalamnya terdapat suatu kalimat utama ataupun kalimat penjelas. Nah, untuk dapat menemukan kalimat utama yang kita ambil dari teks dengan tema teknologi komunikasi, berarti adik-adik harus tahu dulu pengertian dari kalimat utama. Kalimat utama ini merupakan kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau di dalamnya terdapat suatu ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Ya, itu tadi pengertian dari kalimat utama. Kemudian dari kalimat utama tadi kita bisa mengenal jenis paragrafnya. Nah, adik-adik, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, ini disebut dengan paragraf induktif, yakni kalimat utama dalam paragraf induktif terletak di akhir paragraf. Dan yang ketiga, terdapat suatu paragraf yang disebut dengan paragraf campuran atau bisa juga kita kenal sebagai paragraf deduktif induktif, yaitu kalimat utama terletak di awal dan juga di akhir paragraf. Nah, untuk pola pengembangannya, kita bisa mengetahui bahwa dalam paragraf deduktif ini memiliki pola umum khusus. Nah, pada paragraf induktif, pola pengembangannya berupa khusus, umum. Dan yang terakhir pada paragraf campuran, pola pengembangannya diawali dari pola umum, khusus, lalu diakhiri kembali ke pola umum. Ya, oke adik-adik, itu mengenai kalimat utama dan jenis paragraf yang bisa kita tentukan berdasarkan letak kalimat utama. Nah, agar adik-adik bisa memahami bagaimana cara menentukan kalimat utama, ada salah satu teks yang terdiri dari 3 paragraf dengan tema perkembangan teknologi komunikasi yang berjudul Perkembangan Telegraf. Oke, kita akan menyelesaikan persoalan atau permasalahan di dalam teks ini dengan menggarisbawahi letak kalimat utama. Ya, kita akan menggarisbawahi kalimat utama dalam paragraf tersebut. Di tiap-tiap paragrafnya kalimat utama akan kita garis bawahi. Perkembangan telegraf pada paragraf yang pertama, karena kalimat utama berisi suatu ide pokok yang dapat mengembangkan paragraf tersebut, berarti kita cari dulu pola umumnya. Hal bersifat umum dari paragraf pertama menunjukkan bahwa kita akan menemukan suatu pengertian dari telegraf.
telegraf adalah suatu alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Ya, pola umumnya yang dikembangkan mengenai telegraf atau definisi dari telegraf berarti kalimat utama dari paragraf pertama adalah telegraf adalah suatu alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Oke adik-adik, itu pada paragraf pertama. Lanjut ke paragraf yang kedua. Pola umumnya yang dibahas mengenai kode Morse. Kita harus mengetahui apa itu kode Morse dan kalimat utamanya kita garis bawahi ya adik-adik. Kode Morse merupakan sistem perwujudan huruf, angka, dan tanda baca dengan sinyal menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili alfabet tertentu. Ya, yang terakhir di paragraf ketiga kita bisa menemukan bahwa yang dibahas dalam paragraf ketiga adalah siapa penemu dari telegraf yang ditemukan oleh Samuel F.B. Oke, berarti kalimat utamanya mulai dari telegraf pertama ditemukan oleh Samuel F.B. Morse pada tahun 1837 di Amerika Serikat. Ya, oke adik-adik, karena ketiganya kita temukan kalimat utama terletak di awal paragraf, berarti bisa kita tentukan ketiga paragraf tersebut termasuk paragraf deduktif. Ya, oke adik-adik, pembahasan kita mengenai kalimat utama nanti bisa kalian pelajari lagi, dan apabila ada kesulitan bisa kita bahas saat kita bertatap muka secara langsung. Baiklah adik-adik, saya akhiri dulu. Jangan lupa selalu semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.